Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Literatur dan posisinya masih sama seperti yang kemarin, yang lalu-lalu. Yang pertama adalah pembuatan keputusan. SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Nah, pemecahan masalah terdiri atas pembuatan keputusan respon terhadap hal yang berjalan dengan baik ataupun dengan tidak baik, dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi yang berbahaya atau bermanfaat. Fase pemecahan masalah. Ada 4 fase utama atau aktivitas utama dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Kemudian ada fase dalam pengambilan keputusan. Secara garis besar hampir sama seperti fase-fase yang sebelumnya, meliputi fase intelijensi, fase desain, fase pilihan, dan fase implementasi. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan diidentifikasikan melalui elemen-elemen penting yang harus ada, aliran data, informasi, serta keputusan yang menggabungkan elemen-elemen tersebut. Pendekatan sistem yaitu setan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Ini pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem ini penting karena yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung dan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antar organisasi dengan lingkungannya, dan menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran yang tertutup. Kemudian ada konsep elemen proses pemecahan masalah. Standar ini menggambarkan sistem yang diinginkan atau dicatat apa yang harus dicapai sistem tersebut dan keadaan saat ini, atau apa yang dicapai sistem tersebut sekarang. Jika kedua ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebab dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi, atau apa yang harus terjadi agar situasi saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara, meliputi 3 pendekatan, yaitu analisis, penilaian, dan penawaran. Permasalahan versus gejala. Penting untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak, kita dapat menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dirasakan oleh masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Ada struktur permasalahan. Yang pertama adalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan ada masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram yang bersifat repetitif dan rutin. Ada keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru dan tidak terstruktur. Nah, sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Model DSS. Setelah DSS dapat diterapkan dengan baik, kemampuan memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan ke dalam kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Pemodelan matematika. Ada 4 jenis model, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Kalian bisa baca ya. Ada penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu memberikan pengertian. Model bisnisnya lebih sederhana dibandingkan entitasnya dan memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat, memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditujukan oleh model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Kelas model matematis.
ada 3 klasifikasi atau 3 dimensi, yaitu model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Dan model dinamis melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kemudian yang kedua ada model probabilitas atau deterministik. Probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Kemudian ada model optimasi atau suboptimasi, yaitu model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Ada simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu yang memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Nah, tekniknya penting juga untuk menjalankan model optimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Proses pengulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan ini disebut sebagai permainan bagaimana jika atau what if game. Nah, kelebihannya yang pertama, proses pemodelan dapat mencapai pengalaman belajar dan kecepatan. Dan yang ketiga adalah model memberikan kemampuan prediksi, dan yang keempat adalah tidak semahal upaya dicoba. Pada kelemahannya yaitu sulit untuk membuat model sistem bisnis dan kemampuan matematis sangat tinggi yang dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetisi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang lebih baik untuk membuat ilmu matematika. Kapabilitas permodelan statis. Baris dan kolom di lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Ada kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Dan permainan bagaimana jika atau what if game. Lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Antarmuka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau mendapatkan penggunaan antarmuka penggunaan grafis. Kemudian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sejarah AI. Tahun 1986, kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama yang disebut logic theories yang berkemampuan terbatas untuk berpikir dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut sebagai General Problem Solver atau GPS yang digunakan dalam pemecahan segala macam masalah. Nah, wilayah AI yang pertama adalah sistem pakar. Ada jaringan saraf tiruan dan algoritma genetik, dan terakhir adalah agen cerdas. Daya tarik sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua adalah dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar. Ada antar muka pengguna, memungkinkan manajer untuk memasukkan atau menerima instruksi dan informasi. Dan basis pengetahuan, menghasilkan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran. Mesin inferensi, melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Dan mesin pengembangan digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada sistem pendukung pengembangan kebutuhan kelompok. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengembangan keputusan GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, letak lingkungan GDSS. GDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Ruang keputusan atau decision room.
adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Di ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Di tengah-tengah ruangan terletak konsol fasilitator. Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk menjaga diskusi di jalurnya. Jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok orang bertemu secara langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Ini sesi legislatif. Jika sekelompok orang yang ada terlalu besar, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Ukuran yang besar akan membatasi komunikasi, kesempatan berpartisipasi menjadi berkurang. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah fasilitator memutuskan materi mana yang harus ditampilkan di layar untuk dilihat satu kelompok. Ada konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antar kelompok yang besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Nah, telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diperoleh DSSS telah meluas. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang harus memberikan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Dan ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.